izin memperkenalkan, nama saya Niken Ais Karwati, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2, NIM 180601015. Baik, siang hari ini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pembimbing Ibu Rahayu Khoiriyah, SKM MKep. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma dan menstruasi. Tunggu ya. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Jadi ketika sel sperma telah matang menjadi spermatogona, itu spermatogona sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya spermatosit primer dia akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Lalu spermatid di sini merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang, spermatozoa maksudnya. Ya, dan disiapkan dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria akan mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta sel spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Sayangnya, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna dan dalam proses akhir. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari pembentukan sperma. Ada di atas ini ya, atau di samping ini nih, di samping-sampingnya. Nanti akan saya tambahkan. Di sini ada hipotalamus ke GnRH, lalu dari GnRH ke hipofisis anterior. Dari hipofisis anterior di sini dia membagi menjadi dua, yaitu FSH dan LH. FSH di sini turun lagi ke sel Sertoli, dari sel Sertoli ke spermatogenesis. Dari LH tadi ke sel Leydig, dari sel Leydig ke testosteron, dari testosteron turun lagi menjadi organ reproduksi, berarti sudah matang. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mekanisme menstruasi pada wanita. Nah, di sini ada mekanisme menstruasi pada wanita. Wanita yang sehat dan tidak hamil akan rutin mengalami haid setiap bulannya. Hormon-hormon yang berperan pada siklus haid adalah sebagai berikut. FSH di sini ada follicle stimulating hormone yang dihasilkan hipofisis anterior, berfungsi untuk perkembangan folikel. Di sini yang kedua ada LH, luteinizing hormone, dihasilkan
dihasilkan oleh hipofisis anterior, berfungsi untuk pematangan sel telur hingga ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Dan ada estrogen dihasilkan ovarium, berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Dan terakhir ada progesteron, adalah hormon yang dihasilkan ovarium. Proses menstruasi terkait dengan perkembangan folikel dan keseimbangan hormon. Perkembangan folikel berawal dari folikel primer, dengan pengaruh FSH akan menjadi folikel sekunder dan tersier. Jika sudah memiliki ruangan di dalam folikel disebut folikel de Graaff atau sudah matang. Ruangan tersebut berisi hormon estrogen. Jika folikel de Graaff sudah matang, telur yang ada di dalamnya akan keluar. Sisa folikel akan menjadi korpus luteum yang akan memproduksi progesteron. Seperti di atas sini ya, gambar mekanisme menstruasi pada wanita. Baik, sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kalimat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Dah, terima kasih.